Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang hari ini kita belajar tentang trigonometri. Kalau misalnya kemarin itu kan kita baru belajar tentang derajat sama radiannya. Sekarang kita belajar trigonometrinya. Nah, trigonometrinya ini tuh ada kaitannya dengan berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, kita tahu kan kalau gambar segitiga siku-siku itu seperti ini ya. Nah, di sini misalnya saya punya sudut di sini. Sudutnya di sini kan kita tahu di sini itu sisi miring ya. Atau saya singkat nih. Nah, di sini itu sisi samping. Samping atau saya singkat. Nah, yang di sini itu depan. Atau saya singkat. Nah, di sini ada sudut alfa misalnya. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya sin, jadi di trigonometri itu ada sin, cos, tan, sekan, terus ada kosekan, ada kotangan. Karena di sini kita pakainya sudut alfa, jadi saya misalnya di sini alfa ya, sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, sama kotangan alfa. Nah, gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan sin alfa, kita lihat. Kalau sin alfa itu dia depan per miring dari sudutnya. Jadi depan per miring atau kita singkat demi. Nah, terus misalnya di sini saya namain sisinya ya. Di sini tuh misalnya sampingnya itu B, miringnya itu C, depannya A. Nah, berarti kalau sin alfa itu depan per miring. Depan dari mana? Depan dari sudutnya ini. Kan di depan sudut kita bisa lihat nih, sisi apa? A. Berarti A per miringnya C. C. Cos itu samping per miring. Samping per miring. Berarti gimana? Sampingnya sudut alfa. B kan? Nih, sisi B. Terus miringnya C sama. Kalau tan alfa berarti gimana? Tan itu kan desa. Berarti depannya sudut ini, depannya ya A. Sampingnya B. Sekan, kalau sekan itu dia kebalikannya dari 1 per cos. 1 per cos alfa. Jadi kalau misalnya sekan, kalau cos itu kan B per C, berarti kalau misalnya sekannya itu C per B, kebalikannya dari cos. Kalau kosekan itu 1 per sin alfa. Lihat sinnya. Kalau sinnya itu A per C, berarti di sini C per A. Kalau kotangan itu kebalikannya dari tan. C per tan alfa. Berarti jadinya di sini B per A. Ya, ini buat pengantar aja. Ini pengantarnya, trigonometri itu ada sin, cos, tan, sekan, kosangan, sama kotangan. Nah, sekarang misalnya contohnya. Contohnya ini kalau misalnya diganti jadi angka juga gampang ya. Misalnya di sini saya punya segitiga siku-siku lagi. Nah, sudutnya itu ada di sini sama. Entah itu alfa atau theta sama aja ya. Nah, di sini X, di sini 8, di sini 6. Yang ditanyainnya itu ini contoh dulu. Yang ditanyainnya itu sin alfa, cos alfa, tan alfa. Tapi kita udah tahu semuanya belum? Kita kan nggak tahu sisi miringnya berapa di sini kan? Jadi kita harus cari sisi miringnya dulu. Berarti kita pakai rumus Pitagoras di sini untuk mencari X. Untuk mencari X, pakai Pitagorasnya. Berarti X-nya itu sama dengan akar. Kalau Pitagoras sisi miring berarti kan ditambah ya.
Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 64. Akar 100. Berarti X-nya ini 10. Udah kita tahu nih X-nya 10. Baru kita bisa tahu sin alfanya berapa. Sin alfanya berapa berarti? Kan sin itu tadi kita tahu demi ya. Depan per miring. Depannya sudut apa coba? Nih, depannya 6 ya. Miringnya 10. 6 per 10. Kita perkecil, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti jadinya 3 per 5. Cos alfa. Cos alfa itu kan nih, lihat di sini, samping per miring. Samping per miring. Sampingnya sudut alfa apa? 8. Per miringnya 10. Bisa dibagi 2 juga, jadi hasilnya 4 per 5. Tan alfa. Tan alfa kan berarti depan per samping, atau desa biasanya disingkatnya itu. Depannya ini 6 per 8. Sama-sama bisa dibagi 2 kan ini, yang atas sama yang bawah. Jadinya 3 per 4. Nah, terus kalau misalnya kita mau nyari sekan misalnya, ditanyain juga sekannya. Saya tulis di sini deh sekannya. Sekan alfa. Berarti sama dengan, kalau sekan itu kan 1 per cos. Kita tadi udah tahu cosnya berapa coba? 4 per 5. Berarti sekannya 5 per 4. Tinggal dibalik aja. Kosekan. Kosekan itu 1 per sin alfa. Berarti sinnya tadi kita juga udah tahu 3 per 5. Berarti ini jadi 5 per 3. Ya, misalnya di sini ada soal, jika cos theta sama dengan 5 per 13, carilah nilai sin theta, tan theta, dan kosekan theta. Misalnya, pertama itu berarti penyelesaiannya ya. Pertama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya, biar kebayang itu cosnya itu angkanya ada di mana aja. Nah, kita kan tahu kalau cos itu apa? Samping per miring. Nah, tadi kita udah tahu nih kalau misalkan si cosnya ini nih 5 per 13, berarti 5 per 13 sampingnya. Misalnya di sini sudut tetanya. Berarti di sini 5, 13-nya di sini. Apa yang belum diketahui? Sedangkan kita nyari sin. Sin itu apa tadi? Sin itu kan demi ya, depan per miring. Kita harus tahu depannya, tapi ini kita belum tahu depannya. Nah, sama kayak tadi. Misalkan di sini saya misalkan X. Kita cari dulu X-nya. Berarti X-nya ini sama dengan, kalau Pitagoras, yang ini kan berarti dikurang ya. Akar sisi miring 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 169 dikurang 25. Hasilnya akar 144. Itu 12. Dapat X-nya 12 nih. Berarti depannya 12. Nah, sekarang kita bisa ketemu deh sin-nya. Sin itu kan depan per miring. Berarti depannya theta 12. Miringnya 13. Terus, tan ini sin, tetanya ketinggalan. Tan theta. Tan theta itu kan, tan itu desa. Depannya theta 12. Sampingnya 5. Apalagi yang ditanyain? Kosekan. Kosekan theta. Kosekan theta itu kebalikannya dari sin ya. Berarti 1 per sin theta. Sinnya tadi 12 per 13, berarti ini 13 per 12. Sudah selesai deh. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal ini, kita bisa cari
ini kan ada perbandingan trigonometri. Nah, ini sudut istimewanya. Jadi, sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Ya. Nah, terus di sini itu kita bisa cari juga. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, sin 30 derajat untuk menyelesaikan soal ini. Misalkan di sini saya contohin deh, jawabannya yang A. Sin 30 setengah. Nanti setengah ditambah cos 60, cos 60-nya setengah. Terus min tan 45. Tan 45-nya 1. Setengah ditambah setengah. 1 kan? 1 dikurang 1, 0. Jadi hasilnya di sini 0. Terus yang B-nya. Sin 60 dikali tan 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Tan 60-nya akar 3. Ditambah cos 60. Cos 60-nya setengah. Jadinya di sini setengah ditambah setengah akar 3 dikali akar 3. Berapa? Akar 3 dikali akar 3 kan? Ini. Akar 3 dikali akar 3 kan 3. Ya. Terus ditambah setengah. Berarti nanti hasilnya 3 dikali 1, 3/2 ditambah setengah. Jadi hasilnya di sini 4/2 ya. Atau 2. Yang C juga sama. Cos 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 per tan 30 sepertiga akar 3. Terus ditambah sin 30 setengah. Kalau kalian bingung bentuk seperti ini, nanti kita balik aja angkanya. Jadi misalnya, kita kerjain yang ini dulu ya. Setengah akar 3 sama aja kayak dibagikan sepertiga akar 3. Ini kan akar 3-nya ini punya sisa 1 ya. Berarti kan kita bisa nulis, enggak deh, kita nggak nulis gitu. Kita nulis gini aja. Akar 3/2 dibagi akar 3/3 gini. Nah, ini kan sama kayak akar 3/2 dikali 3 per akar 3. Akar 3 dikali 3, 3 akar 3 per 2 akar 3. Dapat segini. Terus, kalau misalnya bentuknya seperti ini kan harus dirasionalkan ya. Berarti sama-sama dikali akar 3, akar 3. Jadi di sini hasilnya 3 kali 3 per 2 kali 3. Jadinya di sini 9/6. 9/6 itu kan 3/2 ya. 3/2 udah selesai belum ya, karena tadi harus ditambah 1/2. Berarti di sini 3/2 ditambah 1/2. Hasilnya sama 4/2. Berarti hasilnya 2. Nah, misalnya di sini saya punya segitiga siku-siku. Nah, kalau tadi kan biasanya kita sudutnya di sebelah sini. Sekarang saya sudutnya di sini. Sudut alfa. Terus ini saya namain sisi A, sisi B, sisi C. Nah, gimana caranya buat nyari sin alfa? Sudutnya kan saya pindahin. Tadinya kan biasanya kita tahu kalau contoh-contoh yang tadi itu depannya di sebelah sini, di C. Tapi karena sudutnya ada di sini, sin alfa, letak sudutnya berubah, otomatis depannya ini juga berubah dong. Depannya si alfa ini apa? A ya. Per miringnya B. Terus misalnya cos alfa, berarti kan samping per miring, sampingnya si sudut C per miringnya D. Tannya itu kan desa, berarti depannya sudut apa? Tadi A ya, per sampingnya C. Jadi maksud saya, depan sama sampingnya itu tuh bisa berubah-berubah. Yang nggak bisa berubah itu cuma si miring. Kalau depan sama samping itu tergantung letak sudutnya ada di mana. Jadi nanti nggak usah bingung kalau misalkan sudutnya saya pindahin tiba-tiba di sini atau di sini, itu nanti nggak akan berubah. Gitu. Kalau miringnya, intinya sama aja, cuman
tetap patokan kalian itu sudutnya. Kalau sudutnya di sini itu yang mana yang depan, yang mana yang samping, kalau yang di sini juga yang mana, gitu. Sekian dulu dari saya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke saya. Nanti akan saya kasih latihan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.